Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Para pendengar yang dimuliakan, ada dua cara untuk menyembuhkan hasad. Pertama, dengan ilmu, dan yang kedua dengan amal. Dalam mengobati hasad dengan ilmu, harus disadari bahwa hasad atau dengki merugikan kita baik secara duniawi maupun ukhrawi. Secara duniawi, orang yang dengki akan mengalami frustasi. Jika kita mendengki kepada orang lain yang mendapat nikmat, kita akan kesulitan. Kita tak mungkin dapat mengatur jatuhnya nikmat yang datang dari Allah. Kita akan dilanda stres karena melihat orang lain yang kita dengki terus mendapatkan kenikmatan. Selain itu, hasad atau dengki juga mendatangkan tekanan psikologis yang dapat berdampak terhadap keadaan fisik. Imam Al-Khawawi berkata, sehatnya jasad adalah karena sedikitnya hasad. Tubuh kita akan menjadi lebih sehat jika kita menghapus rasa dengki di hati kita. Karena hasad atau dengki merugikan kita secara ukhrawi. Di akhirat, orang yang dengki akan dihapus amalnya. Kedengkian akan menghancurkan catatan amal soleh yang kita lakukan. Kedengkian juga akan menghilangkan iman. Jika seseorang dengki kepada orang lain, sebetulnya orang itu sedang mempersoalkan keadilan Tuhan kepada hambanya. Ia tidak mau menerima qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia ingin ikut mengatur perolehan nikmat yang diberikan Allah kepada karena menentang ketentuan Allah itu dihitung sebagai hal yang sifatnya durhaka. Ia telah melanggar rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Ia tidak percaya akan baik dan buruk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kerugian ukhrawi selanjutnya ialah ia akan berpisah dengan para salihin pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari akhirat manusia akan digabungkan bersama orang yang ia cintai. Orang soleh mencintai sesama manusia. Ia tak pernah menyimpan dendam dan kedengkian. Di akhirat manusia akan digabungkan berdasarkan kesamaan sifat dan akhlaknya. Akhlak orang soleh ialah mencintai sesama manusia. Sedangkan akhlak orang yang pendengki ialah membenci sesama manusia. Pada hari akhirat, kedua orang ini takkan bersama. Para pendengki akan berpisah dengan para rasul, para nabi, dan wali Allah. Selanjutnya, setelah menyadari bahwa hasad itu merugikan diri kita sendiri, pada saat yang sama kita harus sadar bahwa kedengkian itu hanya akan menguntungkan orang yang kita dengki. Keuntungan yang diperoleh orang yang didengki ialah ia akan senang melihat penderitaan kita yang ditimbulkan oleh kedengkian kita sendiri. Pada hari akhirat nanti, orang yang didengki akan diuntungkan. Amal soleh orang yang mendengki akan dipindahkan Allah kepada orang yang ia dengki kepada catatan amal soleh yang didengkinya. Sebaliknya, amal buruk orang yang kita dengki akan dipindahkan Allah SWT kepada catatan amal buruk kita. Masya Allah. Semoga kita terjauh dari sifat dengki. Kemudian sebagian dosa orang yang kita dengki pun akan dihapuskan Allah SWT. Para pendengar,
Hasad atau dengki ini dapat dikurangi dengan ilmu, seperti yang telah kita uraikan sebelumnya. Namun, kedengkian atau hasad tidak dapat hilang sepenuhnya. Hasad hanya dapat dihilangkan dengan pengobatan melalui amal. Berusahalah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perasaan kedengkian kita. Berbuatlah baik kepada orang yang kita dengki. Jika kita tidak suka melihat orang lain karena kedudukannya yang lebih tinggi, merendahlah kepadanya. Jika kita tidak senang melihat orang lain lebih banyak hartanya, berilah sebagian uang kita kepadanya. Pujilah dan sebarkan kebaikan orang yang kita dengki. Tentanglah keinginan hati kita untuk menceritakan aib serta keburukan orang itu. Amal berikutnya adalah tambahlah kenikmatan yang ia miliki jika kita mendengki orang yang lebih pintar. Bantulah ia agar menjadi lebih pintar lagi. Amalan-amalan untuk menghapuskan penyakit hasad atau dengki ini tampaknya memang amat berat untuk kita lakukan. Namun seperti kata Al-Ghazali, barang siapa yang tak tahan akan pahitnya obat, ia tak akan berhasil menikmati kelezatannya. Para pendengar yang budiman, kemudian apa sebab timbulnya hasad? Ada beberapa hal yang mengakibatkan orang menderita penyakit hasad. Pertama, permusuhan. Kita mudah berubah menjadi pendengki yang besar jika ada orang yang kita musuhi atau orang yang menzalimi kita atau menyakiti kita. Dalam diri kita tumbuh dendam yang akhirnya melahirkan kedengkian. Sebab yang kedua adalah perasaan bahwa diri kita tinggi dan mulia yang disertai dengan perasaan tidak suka jika ada orang lain yang lebih tinggi atau mulia. Kita merasa diri kita seorang yang soleh dan tidak ingin ada orang yang lebih soleh lagi dari kita. Kita takut jika ada orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Kemudian yang ketiga adalah takabur. Mirip dengan ta'azus. Dalam takabur kita merasa diri lebih tinggi dan memandang rendah orang lain di bawah kita. Takabur juga dapat melahirkan hasad. Dan sumber timbulnya hasad yang keempat adalah takjub. Hal ini terjadi jika kita mempertanyakan mengapa Tuhan memberikan nikmat kepada orang lain, padahal kita merasa kita lebih pantas menerimanya. Orang yang rajin sholat malam misalnya, mempertanyakan Tuhan mengapa orang lain yang lebih sedikit ibadahnya memperoleh nikmat yang lebih banyak. Yang kelima, timbulnya hasad adalah jika kita bersaing dengan orang lain untuk satu keinginan yang sama. Misalnya, dalam sebuah keluarga, orang tua hanya memberikan pujian kepada salah seorang anaknya, sementara yang lain dijatuhkan. Anak-anak itu akan bersaing untuk memperoleh pujian orang tuanya. Di antara anak-anak itu, kedengkian akan tumbuh subur. Semoga kita terjauh dari sifat dengki dan hasad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.